kalau kata pelatih bola, pertahanan paling baik itu menyerang. Menyerang, ya. Kalau kita cuma mikir ibadah untuk diri kita, ya tadi kan, namanya petinju kena jab, kena hook, kena jab, kena hook, lama-lama dia KO juga. Tahu juga. Pemain bola gitu juga dia bertahan aja, kalau lama kena serangan terus sama kegolan juga. Nah sama kalau kita ibadah untuk diri kita sendiri, lama-lama kita kalah juga sama setan sama nafsu. Pertahanan paling baik menyerang. Maka Mas Salman kalau pas mau sholat, sebelumnya mesti ada target tuh siapa yang mau diajak sholat. Oh gitu. Mau datang majelis taklim, pasti ada mikir gimana nih ngajak siapa yang mau diajak datang majelis taklim. Siapa yang pertama diserang? Ya waktu itu pas posisinya masih ini kan, waktu tour panjang kadang-kadang 33 kota gitu kan. Iya panjang itu. Ya terus ya siapa aja yang di situ, pegawai hotelnya atau anak-anak Silon Seven sendiri, terus kru-krunya juga ya. Iya, Dan iya. ngajak aja kan, hidayah Allah Ta'ala yang punya. Kalau zaman Bunda Neno enggak gitu, Toto ngilang, oh sholat. Gitu ya, Bunda ya, di Gelora Saparua di Bandung. Gimana nih, Neno kemana? Ini kita siap mau tes mic ini. Lagi sholat, oh gitu. Jadi, tapi beliau sudah memang dari waktu itu. Nah kalau Sakti ini setelah kemudian mendapatkan pelajaran, bimbingan, terus menyerang, sampai sekarang seperti apa? Alhamdulillah, saya ingat juga tuh waktu itu kan Abi ada acara di Jakarta Convention Center waktu sama Mas Arman Gigi waktu itu kan Maulana. Jadi waktu itu ingat tuh kami di saat lagi gladi rese, di saat lagi riuh soundchecknya, itu kami sholat di pojok. Bisa dipahami itu, karena Abi sama Bunda Neno tuh kalau gladi resik udah pasti waktunya sholat tuh sholat aja. Berarti nggak ada perbedaan, sama ya. Mudah-mudahan kita doakan ya Mas Sakti ini istiqomah. Amin. Menjadi cerminan pemuda berprestasi yang mengajak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dibimbing dengan nasihat-nasihat Bunda Neno yang luar biasa. Merinding nih. Abi ini kan ngaji, sekarang jadi ustadz di sini. Merinding dengan penuturan beliau. Takbir. Allahu Akbar. Tadi kan udah STMJ, udahlah itu ya, keren ya. Nah sekarang fase infiltrasi atau masuk ke dalam dakwah, mengajak orang berdakwah. Jadi kata para ulama kan, untuk menghilangkan sifat musyrik dalam hati kita tuh nggak ada cara lain kecuali kita berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah minal musyrikin. Jadi sifat musyrik ini akan Allah Ta'ala ambil kalau kita buat kerja dakwah. Pernah waktu itu ini Libi, waktu saya ke Sulawesi. Jadi ada satu teman kami itu sekitar berdua atau bertiga. Bertiga waktu naik bus dan di perjalanan panjang dan minta izin sama supir busnya untuk berhenti sholat. Tapi supir busnya nggak mau berhenti. Dua kali minta dengan baik-baik sopan, nggak mau berhenti juga. 3 kali minta dengan sopan, nggak mau berhenti juga. Akhirnya dengan izin Allah, ban bus tuh meledak depan belakang di depan masjid. Innalillahi wa inna ilaihi. Di depan masjid. Subhanallah. Dan dia turun salat, terus orang Islam di masjid itu pun. Itu semua tidak akan terjadi kalau tidak karena Allah ya. Izin Allah. Ada pengalaman iman ketika gitu, orang berdakwah, pasti Allah Ta'ala kasih pengalaman iman. Kalau saya sendiri waktu itu mau belajar ke luar negeri. Terus luar negeri kemana? Ke India, ke Pakistan, Pakistan, Bangladesh. Jadi di sana kita belajar bagaimana menghidupkan masjid 24 jam. Sekarang orang mau bahasa apa di sana? Bahasa Inggris saya. Bahasa Inggris. Di sana ada yang menerjemahkan. Translator juga ada. Ada translator ya, ada translator. Kayak kita mau cari tisu, cari obat, cari pampers, cari susu 24 jam kan ada nih. Ada. Sekarang banyak nih orang pengen datang ke masjid, dia pengen tobat. Tok masjid ditutup jam 10 ya. Jadi tobat deh gue nanti. Oh gitu. Kalau kita nggak mikir masjid kita hidup 24 jam kan banyak itu. Jadi Mas Sakti sudah berpikir kalau masjid jam 8 ditutup jam 10 itu siapa orang yang mau bertobat? Maka dengan teman-teman menghidupkan 24 jam gitu. Subhanallah. Belajar menghidupkan masjid 24 jam di sana. Nah, ketika ke sana tuh udah nyiapin uang nih Bi. Udah nyiapin uang untuk bekal ke sana.
selama 4 bulan ke sana. Namun pada hari mau berangkat, lah inilah ujian kan. Ada teman yang susah dan kita kasih pinjem lah. Terus kita asal nanti balikin ya setelah kami mau pakai untuk berangkat kan. Ini hari mau berangkat hari-harinya habis. Dua hari menjelang hari H itu belum kelihatan akan dikembalikan. Oh, gitu. Nah, kemudian kan terus ketika kita ngaji itu kan ada materi tentang wasta'inu bisobri wassalah. Tolonglah dirimu dengan sabar dan sholat. Nah, kemudian ya udah kita sholat hajat 2 rakaat. Terus kemudian kita buat amalan, baca Quran, dan kemudian kita doa. Dan nggak lama kemudian ada teman yang nyamperin datang. Mas Sakti, ini mau jual jam nih. Jadi jamku mau tak jual, aku mau bayar listrik di rumah. Jadi dia nggak ada uang untuk bayar listrik di rumahnya. Dia mau jual jam arlojinya. Dalam hatiku, wah uangku aja kurang kan. Tapi terus saya ingat kalau dalam satu hadis dikatakan kalau nggak berkurang harta yang disedekahkan. Dan barang siapa naikkan hajat saudara muslim, maka Allah untuk naikkan hajatnya. Maka ya udah, saya pergi ke ATM. Wah, ini Bi, saldonya udah nambah lebih 2 juta lagi. Wah. Dari mana? Nah itu dia. Kemudian nggak pikir panjang dulu, penting aku ambil duit dulu. Habis itu aku bayar jamnya. Dah, habis itu aku nunggu siapa tahu dari pihak bank ada yang salah transfer atau mau ngasih tahu komplainan yang lain gitu kan. Aku tunggu selama 2 hari nggak ada kabar, dah aku berangkat kan 4 bulan. Dan aku pulang ke Indonesia, aku urus itu. Terus saya tanya ke pihak bank bilang ini seperti nomor rekening nggak pernah kepake Mas. Seperti nomor rekening nggak pernah kepake, dipakai. Uangnya transfer sendiri. Saya juga bingung juga ya. Seperti nomor rekening yang nggak pernah dipakai. Jadi nomor rekening yang saya katakan yang tadi itu ada uang nambah sendiri itu. Selama berdakwah pengalaman seperti itu ya. Iya. Allah mencukupi ya. Allah cukupkan. Kalau pikir-pikir ya dari mana? Tanya dari Allah ya. Nggak ada susahnya buat Allah mengeluarkan unta dari batu pada zaman Nabi Saleh. Gitu ya. Gimana Bunda Neno fenomena seperti ini? Saya ngelihat Kang Hari, Abi sama semua ini. Hati saya bergetar karena perasaan rindu ya. Rindu melihat Kang Sakti, Mas Sakti ini ingat musyab. Ya Allah, bagaimana anak-anak muda di zaman Rasulullah SAW. Mereka 19 tahun udah jadi jenderal, 19 tahun udah bisa menaklukkan Parsi, 19 tahun udah bisa melakukan Konstantinopel, 20 tahun udah bisa menaklukkan Spanyol. Jadi kita hari ini emang dipacu ya Ki dan teman-teman untuk melakukan pengasuhan yang baik gitu Kang kira-kira. Kalau kita itu kaulan kariman, kaulan maisuran, kaulan layinan, balighan, ma'rufan, ngomong yang baik sama anak gitu. Dari mulai anak kecil sampai remaja, hargai perasaannya. Jangan kita bebankan kepada dia hal yang dia nggak mampu. Lalu gaulkan dia dengan Al-Quranul Karim dengan indah, dengan halaqah yang indah. Jadi kayak gini kok akhirnya. Berarti beliau tadi cerita dari siapa? Dengan lemah lembutnya yang mengajak itu. Iya, lemah lembut. Persis Bunda, pas banget. Takbir. Allah. Anak-anakku ambil pelajaran supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Menang puasanya, ya. Amin, ya Allah. Menang puasanya. Jadi orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Bunda, Ulan. sebelum Bunda pamit, Abi tahu Bunda ada keperluan lain. Ulan, Tapi Ulan. sambung lagi yang tadi. Belum selesai kayaknya. Nuhun pisan. Ya, anak-anak ya perhatikan ya. Bunda, Terima kasih banyak ya. Karena ini kan sebetulnya kan pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nubuahnya Rasulullah mengatakan akan datang generasi yang lebih baik daripada para sahabat. Amin, mudah-mudahan kita ya. Jadi walaupun bagaimana, kita tetap harus menanam, tetap harus mendorong. Makanya kita harus tetap percaya bahwa akan lahir anak-anak yang lebih baik dan remaja-remaja yang lebih baik. Dan saya pribadi, saya hakul yakin, saya meyakini. Walaupun keadaan sekarang, pornografi, narkoba, apa segala macam, saya enggak. Saya tetap yakin nubuah Rasulullah akan wujud, akan nyata. Nah ini, semangat ini ingin dipompa terus, terutama kepada remaja-remajanya. Yang ini, biasanya remaja-remaja ini sebenarnya musuhnya cuma sedikit kok. Musuhnya adalah ketika orang tua nggak bisa mahamin dia. Sehingga dia jadi bete. Jadi saya hanya bilang sama remaja,
Kalau begitu maafkan orang tuamu. Karena orang tuamu nggak ngerti gimana ngedidik kamu. Barangkali dari orang tuanya lagi nggak ngerti mendidik dia. So sekarang harus ambil keputusan. Anak-anak muda harus maafkan orang tuamu. Kelak nanti ya pada satu hari engkau bisa meminta kepada Allah, tapi ini selamatin dulu nih sekarang hari-harimu dan masa depanmu gitu Kang. Gininya. Sedangkan dari orang tua, saya hendak mengatakan bahwa begini. Jangan durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Kalau cara mendidik ya, kita cara mendidik itu hanya marah-marah, nyalahin, terus bilang nyuruh semuanya, Maji, sholat, belajar ini, belajar itu. Tapi nggak diterangin gunanya. Nah ini dia, nggak diterangin gunanya apa. Dan yang utama gini, Aki, zaman sekarang mah anak-anak tuh pinter sekali, semuanya udah bisa diakses ya, di internet ya. Kita kalau kalah menarik sama internet sebagai orang tua, udah anak mah akan lebih tunduk taat patuh kepada internet. Karena itu jadi orang tua itu harus lebih menarik daripada internet gitu. Caranya menarik gampang. Gimana tuh? Baca Al-Quran. Al-Quran ya, baca. Kaji ya. Al-Quran itu. Kaji. Orang tua nih, orang tua. Orang sekarang orang tua nggak baca Quran. Iya kan? Kemudian baca siroh. Siroh. Ini mah baca siroh Kang. Ini kan gampang, nggak perlu bahasa apa-apa. Baca siroh, lalu ceritain, diskusiin